Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh ketemu di pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kita semua. Dan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berdoa meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Filipi 3 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Firman ini berkata karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya, Bapak Ibu, kita mengucap syukur ya bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ya setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kewarganegaraan kita itu dikatakan ya berubah ya. Yang tadinya kita ini warga negara kerajaan maut ya, neraka, kebinasaan, tapi setelah kita menerima Kristus, kewargaan kita itu dipindah, Saudara. Karena itu dikatakan di sini karena ya kewargaan kita adalah di dalam surga. Semua orang yang berjumpa dan bertemu Tuhan Yesus secara pribadi artinya mereka sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kita sering mendengar itu ya kalau orang bersaksi misalnya di mesbah doa. Mereka sering berkata gini, puji Tuhan Bu, saya ini ya Kristen dari kecil. Tapi puji Tuhan saya sejak menemukan khotbah-khotbah Ibu itu saya baru mengerti kebenaran yang sesungguhnya sehingga hidup saya diubahkan. Ya, itu yang dimaksud dengan perjumpaan pribadi yang akhirnya mendatangkan sebuah pertobatan, sebuah kesadaran yang ketika kita ini berusaha menjadi pelaku firman, maka kita ini kewarganegaraan itu berpindah. Ya, kalau tadinya kita hidup hanya mengikuti dunia, kita tahu kalau kita bicara tentang kewarganegaraan itu ya contoh, ya kalau kita warga negara Indonesia ya kita harus mematuhi setiap hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita warga Australia ya tentunya kita harus mematuhi semua hukum dan aturan yang ada di Australia. Nggak mungkin kita jadi kewarganegaraan Indonesia tapi kita nggak mau urus KTP, kita nggak mau bayar BPJS, kita nggak mau gini dan gitu, nggak bisa. Setiap kita yang menjadi warga negara di satu tempat maka kita harus menuruti hukum dan aturan dari ya kewarganegaraan kita itu. Nah, Alkitab berkata setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita memang ada di dunia, tetapi kewargaan kita itu adalah dari dalam surga. Ya, makanya setiap orang yang berjumpa Tuhan Yesus, dia harus menuruti setiap hukum-hukum kerajaan Allah, dia harus menuruti setiap hukum-hukum firman Tuhan, dan itulah yang membuat hidup kita ini akhirnya berubah, Saudara. Waktu kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita ini mengalami perubahan hidup yang akhirnya berubah ciri-cirinya itu menjadi kewargaan surga. Tadinya kita ini mengikuti keinginan daging, kita mengikuti hawa nafsu karena kita tercatat dalam kerajaan kegelapan yaitu kebinasaan di neraka. Karena kita tadinya tunduk kepada iblis. Tapi setelah kita percaya Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidup kita berubah, maka disitulah saudara kita ini tanpa kita sadari kewarganegaraan kita pun berubah. Ya, artinya kita ini menjadi kewargaan ya kerajaan sorga, Saudara. Ya, sehingga ya
perilaku kita pun berubah karena kita mulai mengikuti hukum-hukum kerajaan sorga. Kalau tadinya kita suka emosi, makanya kita dengar sering kesaksian di mesbah doa itu ya, Bu, saya ini tadinya pemarah, saya suka kepahitan, saya kecewa, saya suka ngamuk. Tapi ketika saya itu belajar firman Tuhan, saya mulai menuruti firman Tuhan, karakter saya berubah. Saya sekarang penyabar, saya nggak stres lagi, nggak gampang putus asa. Ini perubahan-perubahan yang terjadi ini kenapa? Karena orang berusaha menuruti hukum kerajaan Allah atau firman Tuhan, sehingga hidupnya berubah menjadi lebih baik lagi. Makanya saya selalu berkata, wajib setiap kita yang mengaku percaya Yesus, ya wajib hidup kita harus berubah, saudara. Karena kalau nggak berubah berarti kita masih kewargaannya ya di neraka. Tapi setiap orang yang percaya dia menerima Yesus, maka hidupnya diubahkan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku. Malah apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan tuh lebih mulia dari segala-galanya. Nah saudara, hari ini saya mau kita semua menyadari bahwa kewargaan kita ini itu ada di sorga. Karena itu mari kita menuruti setiap hukum-hukum sorga, mari kita menuruti setiap firman Tuhan, ya karena orang kalau tidak menuruti hukum ya di kewargaannya, maka ya dia tidak bisa menjadi penduduk di situ. Kalau kita nggak menuruti peraturan kerajaan Allah yaitu firman Tuhan, maka kita juga tidak ada jaminan untuk menjadi warga sorga ya. Dan dikatakan dan yang dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus untuk datang kembali kali yang kedua ya. Dan Tuhan Yesus itu yang sanggup mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya. Kita semua ini menuju kepada kesempurnaan Kristus. Belum ada yang sempurna, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Semakin hari kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal yaitu Kristus. Ya, dan tubuh kita yang hina ini akan dirubah. Kenapa dikatakan tubuh yang hina? Ini berbicara tentang ya tubuh yang sering melakukan dosa, ya hidup kita yang kotor. Tapi ketika kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu mengubahkan hidup kita. Kristus ya mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambarannya. Karena nanti kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia hanya mencari orang-orang yang serupa dan segambar dengan dia. Karena itu saya berdoa saudara, biar kita semua menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Mari saudara, dalam setiap hari kita mulai berubah. Kenapa kita berubah? Karena kita mengikuti aturan dan hukum-hukum kerajaan sorga yaitu firman Tuhan. Sehingga yang marah tidak marah lagi, yang pelit nggak pelit lagi, yang suka khawatir nggak khawatir lagi, yang depresi menjadi lebih tenang. Itu adalah buah-buah perubahan hidup kita, sehingga hidup kita ini lebih ya mencerminkan kemuliaan Kristus, dan orang melihat kita sebagai suratan yang terbuka bagi Kristus. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam kelemahan kami, Tuhan sanggup mengubahkan kami. Karena Kristuslah yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ketika kami rindu, maka Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu Yesus. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, ku seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Tuhan, sempurnakan selalu
dalam segenap jalan-jalan hidupku. Amin Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami untuk selalu hidup melakukan firman Tuhan. Karena kewargaan kami ialah dalam sorga. Ajar kami semua tunduk dan takluk pada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kerajaan Allah, supaya Tuhan ketika Engkau datang kembali, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu. Ubahkan hidup kami menjadi serupa seperti Kristus. Segala karakter-karakter kami yang lama ketika kami dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh dunia ini, kami mau buang semua itu dalam nama Yesus. Kami diubahkan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang bangun pagi hari ini ingin melanjutkan tugas, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja di kantor, ataupun yang hanya ada di rumah, bekerja di rumah juga. Tuhan memberkati dan menyertai. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Tuhan, apapun menjadi pergumulan kami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Tuhan, bahkan setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan beri kelegaan. Yang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, sehingga Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa juga, biarlah anugerah-Mu melimpah. Apapun pergumulan kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.